Assalamualaikum teman-teman, saya Randy Ada, sekelas IT. Video kali ini saya akan coba rekomendasiin rakitan PC 8 jutaan 8-9 jutaan lah ya, supaya lebih leluasa. Dan ini ya, budgetnya ini tuh saya fokusin ke performanya ya, untuk gaming, streaming, editing, multitasking, encoding, atau AI juga masih bisa lah kayaknya gitu ya. Jadi fokusnya ini ke performa, makanya estetika dikesampingin dulu aja. Oke, sekarang kita akan langsung saja masuk ke rekomendasi yang pertama. Let's go. Rekomendasi yang pertama ya, seperti yang di awal tadi saya bilang, ini dihususkan untuk performa yang kenceng. Jadi saya pakai Ryzen 5 8400F. Kita beli yang tray aja, harganya 1,8 sampai 1,9 jutaan. Jadi yang 100.000 lagi ya, biar budgetnya 2 juta, kita beli cooler yang 100.000 atau 150 ribuan. Intinya pokoknya si prosesornya budgetnya 2 juta. Dia tuh udah punya 6 core, 12 thread dengan TDP 65 watt. Terus total L3 cache-nya 16 MB. Tapi ini masih support interface-nya PCIe 4.0. Nggak apa-apa, nanti kita cari GPU-nya yang PCIe 4.0 aja. Terus karena ini seri F ya, nggak ada iGPU-nya. Jadi nantinya harus langsung beli VGA card atau GPU sekalian gitu ya. Kita lanjut ke GPU yang digunakan. Nah, ini cukup menarik ya, karena budgetnya ini tuh kita mepetin aja ya, supaya dapat performa yang tinggi. Saya rekomendasikan pakai RX 7600. Di sini saya lihat di e-commerce yang power color ya, RX 7600 ini 8 GB GDDR6, harganya di 4.199 ribuan. TDP-nya nggak terlalu besar di 165 watt dengan rekomendasi power supply 550 watt. Kalau pengen performanya lebih kenceng, ya udah khususkan di GPU-nya yang kenceng seperti si RX 7600 ini. Harganya di 4,2 jutaan, tapi performanya hampir mirip dengan RTX 4060 yang 8 GB juga ya. Sekarang harganya berapa? 5 jutaan. Nah, ini bisa memangkas budget semakin kecil, tapi performa untuk gaming masih tetap kenceng. Lanjut untuk motherboardnya, di sini cari yang paling murah aja teman-teman. Di sini ada Biostar yang A620M. Pokoknya chipset A620, mau dari Biostar, dari Maxsun, dari ASRock, pokoknya A620M ya. Itu tuh PCI Express-nya udah 4.0 juga. Jadi ya nantinya cocok juga ya ditancapkan si RX 7600. Nggak ada masalah ya. Terus untuk slot memori RAM-nya yang penting udah DDR5 ya, bisa ditancapkan dual channel. Nah, itu untuk AMD dual channel itu wajib banget lah ya. Ya paling kekurangannya di chipset A620 ini ya estetikanya gitu ya, kurang. Pin RGB-nya biasanya ada atau enggak gitu ya. Port untuk USB-nya sedikit, terus heatsink-nya enggak adaan, ya gitu-gitu. Tapi tetap bisa memaksimalkan kinerja si prosesor dan GPU-nya. Yang penting itu ya. Terus lanjut untuk memori RAM. Nah, untuk memori RAM DDR5 ini sayangnya ya, sekarang di bulan Oktober pas saya syuting ini harganya lagi agak naik ya. Saya dapatkan ini yang XPG Lancer 2x8 GB, harganya di 960 ribuan, di bawah 1 juta. Ini masih wajar lah ya. Nggak tahu juga nanti bulan depan apakah bisa naik jadi 1,1 atau 1,2, karena dari bulan kemarin tuh memori RAM cukup naik terus-terusan gitu ya. Tapi ya mudah-mudahan nanti kalian ketika mau beli ya, harganya masih ada di bawah 1 juta, udah beli memori RAM aja untuk DDR5-nya. Lanjut untuk power supply. Nah, ini penting banget ya. Jadi saya pilih XPG Pylon 550 watt. Pas dengan GPU-nya. Kan direkomendasikannya 550 watt ya untuk RX 7600. Proteksinya cukup lengkap seperti OCP, proteksi seperti itulah ya. Nantinya kalau misalkan pakai power supply yang cukup bagus seperti ini, voltase di rumah kalian misalkan naik turun ya. Nah, nantinya pakai power supply ini bisa distabilkan. Jadi intinya nanti arus listrik yang dikeluarkan dari power supply ke motherboard, ke GPU tetap stabil. Nah, nantinya itu bisa membuat komponen tuh jadi panjang umur. Intinya seperti itu. Ya, tapi sayangnya ya harganya ini cukup mahal ya di kelas power supply 550 watt. Jadi kalau kita pilih, Bang, power supply-nya lebih murah dikit lagi bisa nggak? Sebetulnya bisa ya. Ada dari Segotep, dari Deepcool PF yang 500 watt harganya 500 ribuan. Cuman ya beda 100 ribuan lah ya. Ya udahlah, kasih yang bagus aja gitu ya. XPG Pylon 550 watt. Lanjut untuk storage. Nah, storage di sini saya kasih yang
256 GB ya. Boleh ada data Legend 710 ya, harganya 355 ribuan, atau dari Epecer juga sama lah, harganya di 300 ribuan ya untuk 256 GB. Ini cukup. Misalkan kalian instalkan nanti Windows 11 ya, terus instalkan juga PUBG, instalkan Valorant ya, itu 256 GB masih bisa ditampung di sana. Kalau misalkan wah bang saya pengen ngedit video, nanti kan B-rollnya terus hasil dari rekamannya tuh kan besar, gimana solusinya? Ya udah, nanti tinggal beli aja hard disk yang 1 TB, yang refurbish juga nggak apa-apa lah ya, harga 300 atau 400 ribuan 1 TB nanti bisa dimaksimalkan. Tapi untuk saat ini saya rekomendasikan ya udah pakai 256 GB, itu udah lebih dari cukup ya. NVMe Gen 3 yang penting untuk booting, loading, copy paste udah cepat. Casing cari yang 300 atau 400 ribuan. Yang penting udah ada bonus fan ya, minimal 2 lah ya, untuk exhaust atau untuk intake. Itu bisa ngebantu airflow di dalam casingnya itu cukup bagus. Nanti si komponennya nggak terlalu kepanasan. Nah, rekomendasinya ketika saya totalin sekitar 9.611 ribuan ya di 16 Oktober ini. Nanti saya akan simpan di sini. Rakitan PC ini performanya saya yakin bisa dibandingkan dengan rakitan PC yang 12 jutaan yang ada estetikanya. Ini 9.600.000 udah kenceng. Lanjut, rekomendasi yang kedua teman-teman. Gimana nih bang kalau misalkan pengen lebih murah lagi, nggak 9,6 di 8 jutaan aja, bisa nggak bang? Bisa teman-teman. Di sini saya coba sarankan menggunakan DDR4 ya, Ryzen 5 5600. Cari yang tray. Terus budget untuk coolernya 100 atau 150 ribuan. Jadi budget untuk prosesor sekitar 1,5 sampai 1,6 juta. Jangan lebih dari itu ya. Terus untuk GPU-nya tetap teman-teman pakai RX 7600. Yang paling murah saya lihat tuh yang Fighter itu harganya di 4.199 ribuan. Pasti ada pertanyaan, bang apakah masih sanggup si Ryzen 5 5600 dengan RX 7600? Tenang teman-teman, untuk gaming ya, untuk streaming masih tetap kuat ya si Ryzen 5 5600 disandingkan dengan RX 7600. Kalian bisa lihat aja performanya ya di YouTube banyak tuh ya. Ketika main game, usage dari RX 7600 udah 99% bahkan 100%. Tapi untuk usage dari Ryzen 5 5600 masih di sekitar 40-50%. Nah itu nggak bottleneck, masih aman lah ya. Kecuali kalau misalkan kita main gamenya yang CPU bound, ya nantinya bakalan dua-duanya naik 90%. Tapi nggak apa-apa lah ya, karena itu kan gamenya CPU bound, masih tetap aman lah intinya. Terus untuk motherboardnya di sini saya cari-cari yang di bawah 1 juta, ketemu dari Maxun ada A520M yang Challenger ya, harganya 850 ribuan. Itu soketnya AM4, udah ada dual channel juga. Tapi untuk PCI Express-nya di sini PCIe 3.0x16. Apakah nantinya dipasangkan RX 7600 yang PCIe 4.0x8 masih maksimum performanya? Tetap maksimum teman-teman. Kalian bisa lihat aja di sini ya. Kalau misalkan kita menggunakan motherboard yang berjalan di PCIe 3.0x16 ya, bandwidth-nya ini sekitar 15,8 GB per second. Nah, kalau misalkan kita tancapkan GPU yang PCI Express-nya 4.0x8 ya, bandwidth-nya itu sekitar 16 GB per second. Jadi selisihnya cuma 0,2 GB per second. Itu nggak akan berasa aslinya, bahkan nggak akan berasa lah dipakai main game, pakai rendering tuh masih ya segitu-gitu aja lah. Jadi masih tetap aman ya ditancapkan di motherboard A520. Terus untuk memori RAM dari Team Group ya, yang T-Crate ini 2x8 GB DDR4 harganya 700 ribuan. Nah ini DDR4 juga udah naik teman-teman. 4 bulan yang lalu lah saya beli yang T-Crate ini, yang Team Group, harganya 499 ribu. Berarti bulan berapa? Bulan 10 sekarang udah naik 200 ribu teman-teman. Ya udah nggak apa-apa, itu yang paling murah lah ya. Terus untuk power supply, percayakan ke XPG Pylon yang 550 watt karena kan GPU-nya juga masih tetap 7600. Itu si XPG Pylon punya proteksi yang cukup lengkap dan kapasitor yang digunakan juga cukup bagus. Jadi ya udahlah, beda 100-150 ribu XPG Pylon aja. Untuk storage-nya ya udah nggak usah muluk-muluk lah ya. 256 GB aja pakai Legend 710 ya, harganya 355 ribuan. Atau dari Epecer juga oke lah. Atau dari Team Group MP33 yang 256 GB gitu ya, harganya sekitar 350 ribuan. Terus terakhir casing. Nah untuk casing ya kayak tadi, jangan yang mewah-mewah, cari yang 300 sampai 400 ribuan. Yang penting udah ada 2 fan. Itu aja lah untuk intake atau untuk exhaustnya. Totalnya 8.730 ribuan. Nah itu ketika saya lihat di e-commerce ya, harganya seperti itu. Nanti kalian bisa cek aja linknya, saya akan simpan di deskripsi untuk update harga terbarunya.
Nah, sekarang kita akan masuk rekomendasi yang ketiga. Ini misalkan kalian, wah bang, saya pengen 8 jutanya tuh full set. Ada monitornya, ada keyboardnya, ada headset, mouse ya. Pokoknya tinggal pakai aja. Dapatnya kayak gimana? Oke, di sini saya coba carikan rekomendasinya ya. Di sini saya dapatnya untuk prosesor pakai Intel aja lah ya. Core i3 13100F. Beli yang tray, harganya 990 ribuan. Untuk cooler ya udah kayak tadi aja sama, beli cooler yang 100 ribuan. Terus untuk motherboardnya cari yang paling murah, udah pasti ya, H610M. Boleh dari Maxsun, ya dari Maxsun tuh banyak. Terus dari Biostar juga itu pada murah-murah ya. Cukup lah, nantinya nggak usah neko-neko mau overclock atau mau apa-apa, jalankan default aja ya biar aman. Terus untuk memori RAM, nah untuk memori RAM di sini pasangkannya DDR4 ya, Spectric D35 atau T-Cred Classic ya, yang 700 ribuan itu masih bisa karena kan kita pakainya DDR4. Terus untuk GPU-nya, nah ini untuk GPU-nya apa bang? GPU-nya ini karena kan ini kondisinya baru semua ya teman-teman, nggak ada yang second. Kita bisa beli RTX 3050 yang 6 GB. Nah ini harganya ketika saya lihat di e-commerce ada yang jual colorful nih ya, 2.730 ribuan. Nah ini di bawah 3 juta, ini masuk nih budgetnya. Terus apalagi power supply. Nah ini power supply-nya bang gimana bang? Apakah cari yang mahal atau enggak? Karena untuk si RTX 3050 juga TDP-nya nggak terlalu besar ya. Rekomendasi power supply juga di 450 ribuan. Kita beli PF 450 atau PF 500 yang dari Deepcool. Harganya tuh lebih murah, sekitar 500 ribuan. Terus storage-nya ya udah pakai SATA yang 256 GB harga 300 ribuan atau pakai NVMe Gen 3 juga oke, yaitu harganya juga sekitar 300 sampai 350 ribuan. Nanti kalau misalkan mau tambah storage ya udah tinggal beli hard disk aja. Terus casing. Nah untuk casing juga ya udah cari yang paling murah, yang penting ada fan untuk intake dan exhaustnya. Misalkan kayak dari Infinity Noir ya, terus dari NYK, dari Phenomer X, itu banyak banget lah harga 300 ribuan. Terus ini yang paling penting sekarang, monitornya. Apa bang kira-kira monitornya? Kemarin saya udah pernah review juga untuk monitor Acer PG240Y ya. Itu harganya 1,7 lah, 1,68 sekian. Refresh rate-nya udah tinggi. Nah cocok nih, nanti kalau misalkan pakai RTX 3050 main Valorant kan dapat 200 fps lebih. Nah monitor ini juga punya refresh rate yang cukup tinggi. Terus panelnya juga udah IPS. Ya lumayan kan, bisa ngedit dengan warna yang cukup akurat, bisa diandalkan. Terus apalagi desainnya. Nah desainnya juga ini ke gaming-gamingan. Jadi cocok lah ya, di harga 1,7 jutaan kita dapat monitor yang bisa diandalkan dengan rakitan PC yang tadi. Terus mouse keyboard. Nah mouse keyboard banyak banget sih pilihannya dari Rexus. Ada yang mouse sama keyboardnya harganya 370. Dapat keyboard mechanical, dapat mouse yang bisa di setting makronya gitu. Itu bisa ngebantu ketika main game nanti. Terus headset atau speaker, cari yang 250 ribuan ya. 250 ribuan ada yang soundbar itu dari brand apa, banyak lah, nanti kalian bisa cek. Saya akan simpan di deskripsi atau tampilkan di layar ya untuk speaker. Nah untuk total rakitan PC rekomendasi yang ketiga ini totalnya 8.833 ribuan tanggal 16 Oktober 2025 ini. Cari-cari di e-commerce ya teman-teman. Jadi ini tuh rakit PC full set, ada monitor, keyboard, mouse, tinggal pakai aja gitu ya, nggak usah beli lagi. Saya akan simpan harganya di sini. Oke, cukup 3 rekomendasi aja. Jadi kalau misalkan teman kalian, wah saya lagi nyari rakitan PC 8 juta, ya udah kasih aja video ini. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat. Apalagi kalau kalian temennya tuh pengen bener-bener performa banget, dikencengin lah gitu ya. Estetika mah pinggirin dulu. Ya udah, video ini pas banget. Dan catatan satu lagi teman-teman, rakitan PC ini tuh semuanya komponennya baru ya. Memori RAM, PGA, pokoknya semuanya baru lah ya. Jadi harganya kita bisa cari di e-commerce sesuai harga di e-commerce. Kalau misalkan wah bang, misalkan 8 juta bisa dapat RTX 4060 tapi second, nah beda lagi videonya itu mah ya. Nanti kan carinya rakitan PC-nya campur, ada yang baru, ada yang second. Kalau ini semuanya baru. Oke gitu aja teman-teman. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat. Sampai ketemu di video berikutnya. Saya Randy Adha, Sekelas IT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam teknologi.